yaitu mengenai pengertian penelitian kualitatif. Apa sih itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dalam kegiatannya meneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Penelitian kualitatif menuntut keteraturan, ketertiban, dan kecermatan dalam berpikir tentang hubungan data yang satu dengan data yang lain dan konteksnya dalam masalah yang diungkapkan. Objek dari penelitian kualitatif yaitu seluruh aspek kehidupan manusia, yakni manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi manusia. Desain dari penelitian kualitatif bersifat umum sesuai dengan situasi di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, terdapat tujuan utama dan tujuan umum. Tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami fenomena dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap mengenai fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Tujuan umum dari penelitian kualitatif itu ada 3. Yang pertama, menggambarkan objek penelitian, yang dimana objek penelitian agar lebih mudah diartikan, maka diperlukan penggambaran penelitian dengan cara melakukan pengambilan foto, video, ilustrasi, dan narasi secara verbal maupun non-verbal. Terus yang kedua itu ada mengungkapkan makna dari fenomena, yang dimana makna dari setiap fenomena dapat diungkapkan melalui wawancara mendalam dan observasi berpartisipasi. Terus yang ketiga ada menjelaskan fenomena, yang dimana fenomena perlu dijelaskan secara detail, rinci, dan sistematis untuk menghindari kesalahan konsepsi, kesalahpahaman, dan kesalahan interpretasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari penelitian kualitatif. Ada 4. Yang pertama itu penyempurnaan praktik, yang dimana masukan yang sangat penting untuk menyempurnakan praktik yaitu beberapa studi kasus yang dilakukan secara terpisah pada kurun waktu yang berbeda terhadap fokus masalah, kegiatan, dan program yang sama. Yang kedua, sumbangan dalam menentukan kebijakan, yang dimana sumbangan dari hasil penelitian kualitatif dapat bermanfaat bagi perumusan, implementasi, serta perubahan kebijakan. Yang ketiga, ada mengklarifikasi isu-isu tindakan sosial, yang dimana fokus dari studi kasus dapat dilakukan pada pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kelompok etnik, kehidupan antar ras, peranan, gender, dan kelas sosial dalam penelitian kualitatif. Yang terakhir ada sumbangan untuk studi-studi kasus, yang dimana penelitian kualitatif ini bermanfaat untuk meneliti studi kasus yang tidak bisa diteliti dengan penelitian biasa. Karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu latar alamiah, yaitu peneliti dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan tanpa adanya manipulasi dari si peneliti. Yang kedua yaitu manusia dan peneliti sebagai alat pengumpulan data yang utama. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang keempat adalah analisis data secara induktif. Yang kelima teori dari dasar atau grounded teori, teori yang disusun berdasarkan data. Yang keenam yaitu bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambaran, bukan angka-angka. Yang ketujuh yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil. Yang kedelapan adanya batas yang ditentukan oleh fokus. Yang kesembilan yaitu adanya kriteria khusus untuk keabsahan data. Yang kesepuluh adalah desain yang bersifat sementara, dapat berubah selama proses penelitian tergantung pada perkembangan yang ada di lapangan. Yang ke-11 yaitu penelitian dirundingkan dan disepakati oleh peneliti dan partisipan. Langkah-langkah penelitian kualitatif. Yang pertama itu memilih masalah, yang kedua studi pendahuluan, yang ketiga merumuskan masalah, yang keempat merumuskan hipotesis, yang kelima memilih pendekatan, yang keenam menentukan variabel dan sumber data, yang ketujuh menentukan dan menyusun instrumen, yang kedelapan mengumpulkan data, yang kesembilan menganalisis data, yang kesepuluh menarik kesimpulan, dan yang terakhir adalah menulis laporan. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada etnografi, tujuannya untuk menyediakan deskripsi mendalam dan mendetail tentang kehidupan sehari-hari partisipan. Yang kedua ada studi kasus, tujuannya untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang sebuah entitas dengan memproduksi data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan teori. Yang ketiga ada studi dokumen, kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Yang keempat ada pengamatan alami, tujuannya untuk mengamati dan memahami
perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Yang kelima ada grounded theory. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan suatu teori baru berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis sistematis. Yang terakhir ada fenomenologi. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif. Ada dua metode, yaitu pertama metode survei yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Yang kedua, metode eksperimen, metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.